Mempelajari ilmu ekonomi tidak terlepas dari hubungan sebab akibat antara suatu interaksi dengan interaksi yang lain. Ilmu ekonomi tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kalian berbelanja di pasar atau ketika kalian menghitung pengeluaran. Ilmu ekonomi sangat penting bagi kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Achievers, bersama dengan saya, Sir Sahala Freddy Simanjuntak, akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Achievers, mempelajari tentang ilmu ekonomi, tentu kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari kata oikonomia, dari bahasa Yunani artinya manajemen rumah tangga. Oikonomia itu sendiri terbagi atas dua suku kata. Yang pertama adalah oikos, artinya keluarga atau rumah tangga. Yang kedua adalah nomos, peraturan, aturan atau hukum. Jadi, oikos nomos adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga dalam mengatur sistem keuangan yang berlaku di dalam kehidupannya, atau bagaimana rumah tangga dapat mengatur berbagai jenis kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Jadi, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan yang kedua, alat kebutuhan manusia yang terbatas. Kelangkaan menunjukkan hubungan antara berapa banyak sesuatu dan berapa banyak yang diinginkan. Jika kita ingin menggunakan suatu barang lebih dari ketersediaan yang ada, barang tersebut menjadi langka. Achievers, kita perlu mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab kelangkaan itu sendiri. Yang pertama adalah keterbatasan benda pemuas kebutuhan manusia di alam. Tidak semua sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbaharui. Sehingga, lama-kelamaan jumlahnya menjadi sangat terbatas. Contohnya, perhatikan gambar. Pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Yang kedua adalah kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Gambar kedua ini mengilustrasikan kebakaran hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Contohnya, banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembalakan liar atau pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan. Yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Peningkatan jumlah manusia menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan. Namun, produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan sehingga terjadi kelangkaan. Nah, dari keterbatasan sumber daya alam tersebut dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, maka perlu manusia melakukan yang disebut sebagai pilihan ekonomi. Pilihan ekonomi adalah kebutuhan sadar untuk menggunakan sumber daya alam yang langka dengan cara tertentu. Pilihan dapat dibuat dalam lingkup pribadi maupun dalam lingkup masyarakat. Setiap orang yang menghadapi masalah kelangkaan dalam lingkup pribadinya akan berusaha untuk membuat suatu pilihan. Dari pilihan tersebut, maka manusia akan membuat skala prioritas. Skala prioritas menyangkut para kebutuhan manusia yang penting
kebutuhan manusia yang lumayan penting, dan kebutuhan manusia yang tidak penting. Artinya, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan selalu mendahulukan kebutuhan mulai dari yang penting, lumayan penting, sampai yang tidak penting. Achievers, salah satu cara untuk menentukan biaya yang paling tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali kita harus membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi harus mempertimbangkan biaya peluang atau disebut sebagai opportunity cost. Achievers, mari kita selanjutnya mempelajari tentang jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan yang pertama adalah menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya dibagi atas, yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Agar dapat hidup layak, manusia harus makan, berpakaian, dan mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan alamnya atau kebutuhan utama. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, manusia perlu melengkapi diri dengan sepatu, tas, dan peralatan untuk bekerja. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya, tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial. Kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Menurut sifat pemenuhan kebutuhan manusia digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Sebagai contoh, agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian kerja. Jenis kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Dibagi atas, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Sebagai contoh, orang yang lapar harus segera makan dan orang yang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhinya di masa depan. Sebagai contoh, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan kuliah anaknya. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi atas dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Di lain pihak, guru membutuhkan alat peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contoh, kebutuhan umum adalah jalan raya, jembatan penyeberangan, taman kota, air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya. Achievers, untuk lebih memahami tentang konsep ilmu ekonomi, Sir akan menyediakan satu video tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Silakan menyaksikan. Warga di beberapa daerah masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek. Namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Mbak, masker kosong.
Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar permukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek plat merah ini menjadi tumpuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Masker ada nggak stoknya? Di sini belum ada. Belum ada. Masalah serupa juga dialami warga Belawan, Sumatera Utara. Sejak COVID-19 mewabah di sejumlah negara, masker dan cairan pembersih tangan sulit didapat di toko-toko obat dan alat kesehatan. Meski sudah tidak ada persediaan, beberapa apotek memilih untuk tidak berbelanja barang baru karena harganya yang tidak masuk akal. Stok masker kita di sini masih ada, Kak? Kosong. Sejak kapan kosongnya? Lama, sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya. Biasanya di sini memang jual masker. Kalau harganya sendiri terakhir berapa? Terakhir jual 28-30 gitu Per kota? per kota. Kalau hand Jadi sanitizer setelah harganya naik sekali, ya udah kami milih nggak jual. nggak jual lagi gitu Nggak ya? logika lagi harganya. Oh. Kalau hand sanitizer sendiri, Kak? Itu juga kami nggak dapat barang lagi semenjak habis. Jadi ini kalau Padahal warga mengaku sangat membutuhkan masker dan hand sanitizer. Mereka kecewa karena kesulitan mendapat keduanya. Lagi sekarang banyak penyakit gejala ini kayak virus corona kan, kita kan menjaga. Khawatir Bang ya? Khawatir ya. Harapannya sendiri Bang, ini kan beberapa hari ini udah terdeteksi Indonesia masuk corona. Harapannya seperti apa Bang? Harapannya untuk pemerintah ya harus secara cepat lah tertanggap untuk mengatasinya. Jangan sampai timbul korban banyak gitu Bang. Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, warga masih bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer di apotek BUMN. Namun, jumlah pembelian dibatasi. Berapa harganya? 2.000 rupiah. satu orang Dua biji ya satu orang ya. Tapi untuk saat ini ada berapa kira-kira? Ada berapa dus kira-kira? 5-6 dus ya untuk satu Kimia Farma. Di Bogor ini? Oh, untuk di sini aja. Oh gitu. Jadi memang sangat terbatas ya, Bu. Meski hanya mendapat 2 lembar per orang, warga masih merasa lega karena bisa mendapatkan masker dengan harga yang rasional. Udah nyari di beberapa apotek sih memang susah. Di Bogor? Iya. di online. Di online pun Di online juga? Ini baru dapat sekarang? baru dapat sekarang. Berapa Pak harganya? Harganya sih masih standar sih, masih 2.000. Rp2.000 satu? Ini satu paket ya? Satu paket ya. Tapi cuma boleh beli 2 pieces. Oh, dibatasi. Sementara beberapa orang mengakalinya dengan bolak-balik ke apotek. Masker beli berapa Ibu? Satu balik lagi, satu lagi. Oh gitu. Sama terbatas soalnya. Oh terbatas. Jadi satu orang berapa Bu belinya? Cuma 2 maksimal. Cuma 2 maksimal. Berapa harganya? 2.000 satu. Oh, Satu ini pieces 2.000, 2 4.000. Oh jadi 4.000 sudah ada 2 di dalamnya. Di dalamnya. Selain masker dan cairan pembersih tangan, masyarakat di Kota Bogor juga banyak berbelanja vitamin yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tim TV One mengabarkan. Bapak mau nanti saya kasih. Iya, pemirsa, di tengah pandemi saat ini, sejumlah usaha termasuk UMKM terpaksa gulung tikar. Namun ada juga bisnis UMKM yang panen di tengah pandemi. Salah satunya adalah peluang usaha masker kain yang meraup omset bisa hingga jutaan rupiah. Dan informasi tersebut akan menjadi penutup perjumpaan kita pemirsa dalam News Screen kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sampudatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Di masa pandemi seperti saat ini, penerapan protokol kesehatan dilakukan di mana-mana. Penggunaan masker pun sudah diwajibkan di berbagai tempat. Inilah yang menjadikan bisnis masker semakin menjamur di tanah air. Banyak inovasi-inovasi baru dalam pembuatan masker. Mulai dari masker printing sampai masker buatan rumah. Bentuknya pun bervariasi, mulai dari yang berbentuk wajah manusia, ada juga masker dengan motif-motif cantik dan lucu lainnya. Peluang ini pun yang akhirnya membuat Lisa mencoba peruntungan bisnis masker tersebut.
Ibu satu anak ini menggeluti bisnis masker yang diproduksi sendiri dengan sentuhan khusus di setiap karyanya. Masker-masker cantik ini dibuat khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain menggunakan renda, brokat, dan payet, ia juga menambahkan teknis sulam dan lukis pada beberapa masker buatannya. Karena proses pembuatannya yang cukup rumit, Lisa tidak bisa memproduksi masker dalam jumlah besar. Namun masker buatannya tidak pernah sepi orderan. Dari remaja senang banget yang namanya brokat. Pas pandemi ini kan saya bingung apa gitu. Awalnya dari iseng, nggak sengaja dan memang nggak jualan awalnya. Saya aplikasikan, terus saya bikin video. Terus iseng-iseng saya bikin video itu saya upload di Facebook. Ternyata anemonya sangat banyak gitu. Wah itu apa itu? Dan saya nggak tahu namanya apa, saya bilang aja masker inces gitu, biar kayak princes gitu kan. Cantik aja sih, motif-motifnya lucu-lucu, aneh-aneh. Kalau misalnya mau pergi pengen gaya, masih bisa gaya gitu, walaupun kita harus ditutup, nggak sesak juga. Pas lagi di muka, ketutup semuanya. Dalam sehari, pengrajin asal Bandung, Jawa Barat ini bisa memproduksi 3 masker. Satu buah masker yang dibuat oleh Lisa dibanderol dengan harga Rp70.000 hingga ratusan ribu rupiah. Nah pemirsa, ternyata masker kini tidak sekedar melindungi namun juga menjadi bagian dari fashion. Tetap jaga kesehatan Anda, jaga jarak, dan jangan berkerumun ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayirono, IDEX Channel. Nah, jikalau kalian berpikir bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak ya, artinya adanya alat pemuas kebutuhan yang harus memenuhi kebutuhan manusia itu satu persatu. Alat pemuas kebutuhan tersebut dibagi atas 2. Yang pertama adalah barang dan yang kedua adalah jasa. Alat pemenuhan kebutuhan manusia terdiri atas 2. Yang pertama adalah barang. Barang itu berwujud fisik. Dan yang kedua adalah jasa. Jasa berbentuk pelayanan. Achievers, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari alat pemenuhan kebutuhan manusia di pertemuan berikutnya. Achievers, demikian pelajaran kita tentang konsep ilmu ekonomi. Silakan membaca buku Ekonomi ESIS kelas 10. Sampai bertemu minggu depan dan saya ucapkan terima kasih.